Halo teman-teman Portal Kripto, perkenalkan nama saya Arli Fauzi. Saya sebagai analis di portalkripto.com. Di video kali ini kita akan mengulas pergerakan harga dan beberapa fundamental yang harus diperhatikan terhadap pasar kripto saat ini. Oke, pertama-tama kita akan membahas tentang pergerakan harga ya teman-teman ya. Seperti yang kita ketahui, Bitcoin dan beberapa aset kripto yang lainnya ini mengalami, bukan beberapa, mungkin keseluruhan aset kripto mengalami kenaikan yang cukup fantastis ya. Contohnya saja ini Bitcoin dalam penutupan candle mingguannya itu berhasil mencatatkan kenaikan sebesar 21,92%. Diikuti oleh Ethereum dengan kenaikan 20,32% dan BNB yang naik sebesar 9,93%. Jadi kalau misalkan dirata-ratakan ini hampir 2 digit ya ini kenaikannya. Oke. Kalau misalkan kita perhatikan itu kenaikan khususnya untuk Bitcoin itu terjadi pada penutupan candle harian di 12 Januari gitu. Pada 12 Januari ini ditutup dengan kenaikan 5%. Nah, kenapa nih 12 Januari? Ada apa sih di 12 Januari? Nah, setelah kita telusuri ternyata 12 Januari itu ada pengumuman CPI, Consumer Price Index atau tingkat inflasinya Amerika Serikat. Nah, hasil dari CPI tersebut ternyata sesuai dengan prediksi analis-analis ya, jadi mengalami penurunan sehingga berdampak positif bagi keseluruhan aset kripto. Tidak hanya di kripto aja ya, saham dan lain-lain juga ikut terdampak dan dampaknya positif. Oke, selanjutnya kita lihat ya, ini pergerakan harga Bitcoin. Kenaikan harga Bitcoin itu sudah menyentuh 200 day EMA Exponential Moving Average yang merupakan identitas dari major trend ya. Jadi 200 day EMA itu kita lihat ya, pergerakan harga Bitcoin selama ini kan berada di bawah 200 day EMA, berarti memang sedang berada pada fase bearish. Nah, kenaikan pada minggu lalu dan minggu ini ternyata Bitcoin berhasil menyentuh lagi 200 day EMA-nya. Nah, untuk kedepannya apakah pergerakan harga Bitcoin bisa breakout 200 day EMA? Nah, ini kalau misalkan bisa breakout, mampu breakout 200 day EMA, ini kemungkinan sentimen positif akan kembali didapat gitu. Jadi bisa jadi ini Bitcoin akan terdorong gitu laju naiknya dengan target itu di 22.500. Jadi target terdekat ini kalau misalkan Bitcoin melaju naik lagi itu di level 22.500 yang merupakan harga tertinggi pada penutupan candle harian 12 September nih teman-teman. Itu untuk Bitcoin. Sekarang kalau misalkan kita lihat Ethereum ya. Nah, ini Ethereum juga naiknya mantep ya teman-teman. Bahkan untuk Ethereum ini dia udah breakout 200 day moving exponential moving average-nya nih pada penutupan candle harian 14 Januari. Dan saat video ini dibuat, ini masih bertahan di atas 200 day moving average. Nah, oke. Kalau misalkan kita lihat di chart ini ya, ini harga Ethereum ini berpotensi menyentuh resistance di level 1663 sebagai target naik terdekatnya. Nah, kalau misalkan nih ke depannya resistance terdekat ini masih bisa di breakout sama Ethereum, mungkin dia akan lanjut ngacir ya gitu, bisa terbang tinggi nih dengan target berada di level 1786 atau bahkan bisa menyentuh lagi ke level 2000 nih sebagai target psikologi price-nya Ethereum ya. Oke. Kita lanjut ke BNB. Nah, ini BNB ya teman-teman ya. Ini BNB naiknya juga cukup lumayan ya, cuman pada pumping di 14 Januari kemarin dia masih tertahan ya oleh harmonic support rasio 0,618 yang merupakan golden ratio dari Fibonacci retracement di level 307, sehingga penutupannya itu berada di bawah level ini nih 307. Jadi intinya untuk BNB ini masih belum bisa nembus resisten kuncinya nih untuk bergerak lebih tinggi, malah mengalami penolakan dan saat ini cenderung koreksi nih, lagi koreksi. Jadi udah 2 hari ini BNB penutupan candle harian tanggal 15 dan 16 Januari itu mengalami koreksi penurunan harga dan menyentuh kembali resisten yang menjadi support terdekatnya di level 298,6. Nah, ini harus diperhatikan ya teman-teman ya. Ini untuk support BNB ini ada di 298,6 dan 200 day EMA-nya ini di level 288. Jadi kalau misalkan penurunan BNB nanti
kedepannya breakdown level-level tersebut, ini bisa jadi ada penurunan lebih lanjut. Oke, untuk pergerakan harga mungkin cukup sekian ya, kita singkat aja. Kita mungkin beralih ke fundamental nih, fundamental yang harus diperhatikan, yang harus kita simak, karena berita-berita yang akan nanti kita bahas ini kemungkinan besar itu akan berpengaruh terhadap pergerakan harga aset kripto keseluruhannya. Oke, pertama ini ada analisa on-chain ya. Berdasarkan data dari CryptoQuant, ini Miners Position Index MPI ini melonjak tinggi nih pada 14 Januari. Dan lonjakan pada MPI ini didukung oleh miner outflow yang cukup tinggi gitu. Jadi sebetulnya ini bisa menjadi sinyal hati-hati juga ya untuk kita semua, karena naiknya harga ini merupakan kesempatan menjual untuk beberapa investor atau institusional yang memegang aset kripto. Nah, terutama ini penambang nih teman-teman, karena kan kita ketahui bahwa penambang itu sepanjang bearish market 2022 ini tidak profit ya, jadi mereka mungkin nombok untuk biaya operasionalnya. Nah, pada saat kenaikan harga ini memicu juga nih kepada institusional perusahaan-perusahaan penambang Bitcoin untuk melakukan takutnya akan adanya aksi jual gitu, karena kita sudah dikasih sinyal oleh data on-chain ini ada kenaikan yang tinggi di minus position index dan outflow dari wallet-wallet yang terafiliasi sebagai penambang. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa ya teman-teman ya, runtuhnya FTX itu menimbulkan efek domino. Salah satunya itu terhadap Genesis gitu. Jadi Genesis itu merupakan perusahaan lending kripto yang menginduk ke DCG, Digital Currency Group. Nah, ini diberitakan bahwa utang Genesis itu mencapai 45 triliun rupiah, sehingga induk perusahaannya DCG mempertimbangkan untuk melakukan penjualan aset. Nah, ini juga harus menjadi awareness ya bagi kita, karena kalau misalkan betul DCG lagi mengalami kesulitan dan solusinya akan menjual aset yang mereka punya, ini mungkin ada gejolak di pasar gitu, kemungkinan akan terjadi koreksi harga lagi. Nah, untuk saat ini dua berita itu harus diperhatikan, karena kondisi kita itu secara keseluruhan itu masih pada bear market ya teman-teman ya, masih musim dingin. Jadi kenaikan harga pada saat ini itu hanya koreksi dari bear market seperti itu. Tetap melakukan tetap perhatikan strategi, mau kita trading atau mau kita invest, jangan sampai terbawa FOMO dengan kondisi saat ini. Itu aja sih teman-teman video untuk kali ini. Semoga berguna bagi teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada insight lain, bisa komentar di kolom komentar. Oke, terima kasih teman-teman.